Baik, saya langsung memulai saja. Yang pertama, saya akan coba mengulas kembali penggunaan siakat. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui, ini saya bagikan dulu ya untuk aksesnya. Saya coba bagikan. Sudah tampil Pak Dika? Ada Pak? Ya, baik. Yang pertama kita login ke siakat.unugo.ac.id yang seperti Bapak Ibu tahu yang sudah saya sampaikan sebelumnya di grup WhatsApp. Nah, saat ini tampil di awal itu ada berandanya, ada di siakat.unugo.ac.id. Seperti ini, dia bisa masuk melalui Google atau langsung pakai akun pengguna dan password. Kalau saya sendiri itu saya pakai akun Google, langsung saya tautkan ke email. Nah, saat masuk, kalau di tampilannya saya sebagai admin itu ada banyak fiturnya, tetapi kalau untuk tampilan dosen atau admin lainnya itu agak sedikit berbeda. Saya langsung saja coba untuk login pakai salah satu dosen yang ada di Unogo, izin Pak, mungkin Pak Man ya. Saya coba pakai akunnya Pak Man untuk login. Nah, tampilan untuk Pak Man seperti ini ya, untuk dosen. Ini berhubung karena Pak Man juga sebagai kaprodi, jadi ada beberapa yang tampil di menu sini. Kalau untuk dosen-dosen lain itu tidak semua tampil di bagian sini. Nah, ini saat sudah berhasil masuk di sini, itu ada muncul menu-menu yang ada, kemudian ada halaman profil, kemudian ada tombol keluar, kemudian ada daftar modulnya. Ini daftar modul ada Edlink, ada SIM akademik, kemudian penerimaan mahasiswa baru kalau kami jadikan dia sebagai admin. Nah, ini kita fokus di SIM akademik dulu. Di SIM akademik ini Pak Aman dia akan langsung tampil di beranda Bapak Ibu, tampilan ini ada langsung muncul kelas yang hari ini jadwalkan atau sesuai tanggal yang ada. Nah, di bagian sini kita langsung bisa ke bagian perkuliahan, kemudian kelas kuliah. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ke menu perkuliahan dan ke menu kelas kuliah. Akan tampil kelas-kelas kuliah yang Bapak Ibu ajar ya seperti ini, entah itu yang tim teaching atau eh, pengajar tunggal. Ini contoh ya, saya coba salah satu. Ini Pak Aman punya ada sekitar 6 kelas yang di Ampu. Saya coba satu yang dasar-dasar penangkapan ikan. Tadi Bapak Ibu, saya coba ulangi lagi di perkuliahan, kemudian kelas kuliah, lalu akan tampil mata kuliah, kemudian ini ada menu yang untuk semua menu, kemudian menu detail, menu hapus. Tapi yang kita akses adalah menu detail seperti ini di masing-masing mata kuliah. Ini akan tampil lagi bar menu di bagian samping, ada detail kelas, dosen pengajar, peserta kelas, kontrak kuliah, jadwal perkuliahan, presensi, ujian, nilai perkuliahan, kuesioner, RPS, dan tugas kuliah. Yang sering dipakai itu adalah jadwal perkuliahan dan presensi, kemudian nilai perkuliahan. Kita langsung ke sini saya Bapak Ibu ya. Coba kita lihat peserta kelasnya siapa-siapa. Ini akan diketahui jumlah kelasnya itu terdiri dari 9 orang, 9 mahasiswa seperti itu. Kemudian kontrak kuliah, cuman karena di
di Unugo belum menerapkan kontrak kuliah di awal, jadi akan secara pribadi itu bisa diisi di sini kontrak kuliah. Kemudian kita ke jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan ini untuk generate eh, hari, ruang kuliah, jenis jadwal, nama pengajar itu hanya bisa dilakukan oleh kami sebagai admin atau admin fakultas yakni Kasubag. Itu mereka bisa menggenerate pertemuan ini. Kalaupun di dosen-dosen bisa berarti kita sempat membuka akses untuk generate jadwal. Kemudian setelah ini kita ke resensi. Namun, Bapak Ibu perlu diingat sebelum ke presensi kita ke jadwal perkuliahan dulu. Kemudian ada menu di setiap pertemuan, setiap sesi itu ada menu aksi, menu detail dan menu hapus. Kita ke menu detail setiap pertemuan. Ini contoh teman punya pertemuan satu detail. Ini karena sudah terisi ya, alhamdulillah. Ini kita klik detail, kemudian akan muncul detail pertemuannya. Ada sesi, tanggal, kemudian waktu, dan semacamnya, sampai dengan materi, yakni rencana materi dan realisasi materi. Nah, kita kalau misalkan ini belum terisi, Bapak Ibu, di bagian materi sini yang belum terisi, itu kita bisa klik edit, kemudian kita perhatikan dulu statusnya. Status yang bagian sini, itu yang awalnya masih terjadwal, kita klik dimulai. Setelah kita klik dimulai, contoh Bapak Ibu, itu silakan mengisi bagian bawah, rencana materi dan realisasi materi. Ini karena Paman punya sudah terisi, kita coba simpan lagi ya, Rahman, simpan. Kemudian kalau sudah di klik mulai, kita kembali lagi. Kemudian ke menu presensi. Rencana dan realisasi materi, kemudian kehadiran. Nah, kita coba isi presensi. Atau kalau misalnya agak bingung, coba saya coba untuk mata kuliah yang ya Pak, yang belum pernah dimulai. Saya coba sebentar ya Bapak Ibu, saya coba cari dosen yang eh, belum sempat mengisi realisasi kuliahan. Saya coba login pakai akunnya Pak Dika ya. Pak Dika sempat ada yang belum sempat isi ya. Coba saya Pak Andika. Andika ini contoh Pak Andika punya ada mata kuliah yang belum sempat diisi untuk mata kuliah pertemuannya. Ya, ini dasar-dasar ya. Dasar-dasar konservasi hutan. Iya, ini ada 16 kali pertemuan. Ini sudah lengkap ya Pak Dika. Nah, ini contohnya mata kuliahnya Pak Dika ya. Ini contohnya AMDAL. Ada yang mata kuliah yang belum terisi. Saya coba kasih contoh. Jadi seperti ini pertemuan 9 yang belum terisi, itu kita klik detail. Kemudian ini kan awalnya masih berstatus terjadwal. Nah, kita ganti dia edit, kita ganti menjadi dimulai. Nah, kemudian kita isi misalnya pengenalan materi kumpulan data misalnya, contoh ya Bapak Ibu.
Kemudian realisasinya, mahasiswa telah mengikuti, telah memahami materi itu. Nah, ini contoh kita lakukan simpan, kita klik simpan, dia akan tersimpan seperti ini dan itu kita langsung ke menu presensi, akan muncul pertemuan 9 itu di bawah sini. Untuk pertemuan 9 dan kita bisa isi presensi. Untuk isi presensi kita isi dulu untuk kita bisa isi sekalian, kita klik hadir atau bisa absen satu per satu seperti itu. Setelah itu, setelah kita presensi, contoh setelah kita presensi, kemudian kita kembali ke jadwal perkuliahan yang tadi, nomor 9 itu kan sudah berstatus dimulai, itu kita ganti lagi menjadi berstatus selesai. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah selesai mengajar. Kita simpan. Sudah. Sampai di situ untuk pengisian siakat. Itu untuk materi sampai pertemuan 16. Setelah semua terisi, terjadwal, itu kita coba mengisi nilai. Nah, ini mengisi nilai, kan kemarin sudah Pak Dika sampaikan bisa mengisi nilai itu mulai tanggal hari ini sampai dengan tanggal 13, itu sudah terbuka di masing-masing dosen. Kita ke menu nilai perkuliahan, kemudian ada menu lagi untuk masukkan nilai, kunci nilai, kemudian riwayat nilai dan komposisi nilai. Yang bisa diklik Bapak Ibu yakni masukkan nilai atau bisa menggunakan upload Excel yang ada template-nya. Ini contoh kita klik masukkan nilai, itu akan terinput, akan muncul kolom-kolom untuk menginput nilai. Ada performansi mahasiswa, tugas terstruktur 2, UTS, dan UAS. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mengisi nilai mulai dari sekarang sampai dengan jadwal yang ditentukan. Seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu adalah informasi untuk penggunaan di Siakat di websitenya langsung. Ada juga yang namanya di Adlink. Adlink itu lebih mudah. Yang penting Bapak Ibu sudah kami generatekan perkuliahan, jadwal perkuliahan di bagian sini, di jadwal perkuliahan. Kalau ini sudah tergenerate semua, yang ini Bapak Ibu, itu yang generate bisa kami di pangkalan data atau admin di fakultas. Nah, itu akan muncul nanti di Adlink. Saya coba buka Adlinknya Pak Dika. Ini diklik saja add link, kemudian diklik dosen, dia akan tampil di sini. Untuk add link sendiri, Bapak Ibu, itu apa namanya, bisa diakses langsung dari website atau melalui aplikasi add link untuk diunduh melalui Windows atau Android. Bisa digunakan, cuman ini jaringan saya ya. Apa ganti jaringan? Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau tampilan di Windows seperti ini, ada bisa diunduh versi iOS dan unduh versi Android.
Saya tidak kelihatan, Pak. Ada gangguan ini. Nah, ini saya bilang, dari undang dari pemateri. Satu hari saya tidak mengajari, saya mencoba diskusi. Saya tanya, ibu bapak sejauh ini sudah puluhan tahun. Pernah dengar nggak pesawat terbang Alif? Pernah pak? Ah, dapat mana dia? Bilang, saya tanya dia. Tuh, buku saya ini. Karena dia harus melewati. Saya bilang, kalau kata teman saya itu, nah, selamat. Kayaknya ada Pak. Iya, iya. Nah, salah ini saya foto kan salah masuk ini. Oh ada. Oh iya. Maaf Bapak Ibu tadi sempat keluar ya. Ada suara saya Pak Dika? Ya. Maaf Bapak Ibu ya. Tadi saya sempat live dari ini. Saya lanjutkan. Kita kembali ke
menu ini Bapak Ibu ya, ke menu akademik untuk untuk dosen ya. Ini tadi yang saya jelaskan yang mana yang paling penting itu adalah menu perkuliahan, kemudian kelas kuliah dan jadwal perkuliahan. Ini akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Seperti ini. Nah, selain itu, ada menu-menu lain yang juga tidak kalah penting yang bisa Bapak Ibu gunakan, ya. Ini ada menu bimbingan, menu jadwal, dan menu laporan. Kalau untuk menu bimbingan sendiri itu sebenarnya sudah ada ya, sudah kami buka dari lama, cuman memang belum optimal untuk dipergunakan seperti konsultasi mahasiswa, yakni dosen PA, kemudian pembimbingan akademik juga dosen PA, kemudian pembimbingan tugas akhir, yakni proposalnya sampai dengan uh, skripsinya atau tugas akhirnya. Kemudian ada juga kegiatan pendukung, misalnya dia mengikuti kegiatan non akademik yang dimana Bapak Ibu ditunjuk sebagai dosen pendamping untuk membina mereka. Itu biasa di sini ada. Cuman itu kami belum bukakan fiturnya secara lengkap karena memang belum optimal juga dilaksanakan. Kemudian di menu jadwal itu bisa Bapak Ibu lihat ada kalender akademik, kemudian jadwal per mingguan atau jadwal per semester. Kemudian di menu perkuliahan yang tadi ada bisa e-learning, bisa Bapak Ibu buka kelas Edlink yang saya sempat jelaskan tadi. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat mata kuliah apa yang Bapak Ibu sebagai penanggung jawab. Ini beda dengan kelas kuliah ya. Kalau kelas kuliah itu Bapak Ibu sebagai pengajar, mengajar saja. Kalau untuk mata kuliah itu kami plot mata kuliah ini penanggung jawabnya siapa gitu. Misalnya mata kuliah konservasi dasar konservasi hutan, penanggung jawab mata kuliah itu adalah Pak Ahmad Fakih. Tapi bisa diajar oleh dosen lain yang eh, bisa representatif di mata kuliah itu, yang bisa mengajar mata kuliah itu. Jadi seperti itu. Contohnya seperti karena kemudian di menu laporan itu Bapak Ibu bisa lihat presentasi kehadiran mahasiswa, kemudian absensi mahasiswa dan nilai mahasiswa untuk Bapak Ibu lihat. Kita bisa. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu sampai situ dulu untuk penggunaan syakat. Jika ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Sebelum saya lanjut ke penggunaan sister untuk beberapa dosen yang baru keluar NIDN-nya dan NUPTK-nya, dan untuk penggunaan pengajuan jabatan profesional dan serdos. Ya, terima kasih Ya, Pak Pak. Iman dengan Pak Larson ya di Prodi Studi Pemerintahan. Assalamualaikum warahmatullahi Silakan, Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya sudah membuka ini aplikasi Silkat Windows dan saya tinggal mau melaporkan nilai dan saya sudah membuka Ya, Pak. aplikasi ini yang tadi nanti hari ini dibuka itu Iya. laporan ya, dan saya lihat situ setelah mengunduh nama-nama mahasiswa serta klasifikasi penilaiannya. Ya, yang ingin saya tanyakan ketika melihat format penilaian, saya sudah paham tentang presentasi yang dipakai, performance-nya 10%, tugas struktur 1, 15%, struktur 2 juga 15%. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita menggunakan skala mana? 0 sampai 4 untuk dimasukkan di dalam presentasi itu, atau kita menggunakan skala 0 sampai 100 atau 0 sampai 10.
sehingga bisa mudah terbaca. Nah, yang kedua, mohon di aplikasi itu ketika kita unduh standar kelulusan, sehingga kita bisa lihat di kolom keterangan itu sudah nampak bahwa mahasiswa ini lulus karena ada standar kelulusannya. Itu dulu Pak Pian. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Arson dari Prodi Studi Pemerintahan. Ya, baik Pak. Untuk pertanyaannya ya ini tentang skala nilai. Itu untuk sebelum sebelum ke skala nilai itu kami sampaikan kembali untuk format penilaian itu memang sudah kami buatkan dari jauh hari dan mengikuti yang format yang sebelum-sebelumnya yakni tentang eh, seperti tadi ya Bapak Ibu, saya coba buka dulu salah satu mata kuliah. Nilai perkuliahan itu yang dinilai itu ada performansi mahasiswa yang kisar 10%, kemudian tugas tertutur 1, tugas tertutur 2, UTS dan UAS itu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sementara mengajar. Entah itu tugas tertutur 1 diambil dari tugas ya, apa atau seperti apa penilaiannya itu dikembalikan ke masing-masing dosen yang mengajar. Kemudian untuk skala nilainya itu kami settingnya seperti ini, Bapak Ibu. Ini ada nilai paling rendah dan nilai paling atas. Jadi skala yang kami pakai itu 1 sampai 100. Dan untuk bobotnya itu akan otomatis muncul bobotnya dan grade-nya atau nilai hurufnya. Seperti itu. Nah, contoh kalau kita inputkan kisaran 95 sampai 100, misalnya nilainya 96, itu bobotnya menjadi 4 atau skalanya grade-nya menjadi A. Gitu. Jadi untuk eh, bobot nilai ini bisa kami sampaikan juga ke Bapak Ibu dan sebentar kalau misalkan Bapak Ibu tidak tidak muncul untuk skala-skala ini atau untuk bobot penilaian ini bisa kami kirimkan untuk ini ke Bapak Ibu. Seperti itu. Oh iya, Jadi, terima kasih Pak Pian. ya, ya Pak. Baru saya lihat tadi, saya sudah kutak-katik ini aplikasi, Oh, siap tapi Pak. saya tidak temukan ini. Iya, baik, baik. Nanti saya Kalau coba. seandainya ada tadi, mungkin saya tidak bertanya. Siap Pak, Tadi siap mau Pak. pakai skala mana ini? Iya, iya, Oke. siap, siap. Ya, Bisa tolong dipahami. diaktifkan ya, nanti kita Siap. bukan-bukan. Iya. Jadi nanti kami coba kami buka fitur ini sekali nilai ini muncul di dosen-dosen atau kami buat salinannya untuk kami sebarkan di semua dosen untuk bisa dipakai sebagai acuan untuk penentuan nilai. Seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Mungkin sudah bisa mewakili jawaban Pak. Baik, mungkin selain Pak Harson, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin mengulas kembali sebelumnya yang pernah saya jelaskan di tahun-tahun sebelumnya. Karena memang tahun ini Bapak Ibu siakat ini ada sedikit sedikit perubahan di tampilannya. Itu ada tambahan-tambahan menu, bahkan ada update menu yang sebelumnya sebagai kurikulum merdeka itu sekarang sudah menuju ke OBE. Jadi ada beberapa fitur yang memang harus ditambahkan di siakat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kami bawa kembali ke Bapak Ibu untuk sebelum mengisi nilai itu alangkah baiknya kita ke jadwal perkuliahan, kemudian sesinya disilakan dimulai semua, kemudian isi presensi dan realisasi perkuliahannya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ya bisa saya sampaikan untuk penggunaan siakat. Selanjutnya saya akan beralih ke penggunaan sister. Jadi kalau untuk penggunaan siakat sudah selesai, mungkin Bapak Dika bisa dibuatkan rekamannya khusus untuk refleksi untuk penggunaan siakat.